Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik, mohon maaf saya tidak bisa di slideshow ya, karena biasanya kalau di slideshow tuh, nge-hang kalau Google Meet ininya. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan terbaca ya. Promosi kesehatan kita mulai dari definisi atau batasan-batasan. Ya, ada beberapa ahli yang membuat batasan-batasan berkaitan dengan promosi kesehatan. Menurut Sukijo, promosi kesehatan ini Sukijo itu paling banyak bukunya di Indonesia ini yang dipakai acuan ya. Menurut Sukijo, promosi kesehatan adalah upaya memasarkan, menjual, memperkenalkan pesan-pesan atau program-program kesehatan sehingga masyarakat menerima, mau membeli dan mengenal pesan-pesan kesehatan tersebut yang akhirnya masyarakat mau berperilaku hidup sehat. Di kata mau ini dibuat besar. Jadi salah satu batasan Sukijo adalah diharapkan dengan promosi kesehatan masyarakat jadi mau berperilaku hidup sehat, mau ya. Sedangkan ahli lain menurut WHO promosi kesehatan adalah merevitalisasi pendidikan kesehatan dengan istilah promosi kesehatan. Ya saya di awal tadi saya sampaikan bahwa selama ini ya belakangan sebelum tahun 84 ini pendidikan kesehatan maupun promosi kesehatan itu dianggap sama ya. Nah, pada tahun 84 WHO membatasi dengan jelas mana yang disebut pendidikan kesehatan, mana yang disebut dengan istilah promosi kesehatan. Kalau pendidikan kesehatan diartikan sebagai upaya perubahan perilaku, maka promosi kesehatan tidak hanya perubahan perilaku, tetapi juga perubahan lingkungan yang memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Ya. Lingkungan di sini bukan lingkungan biologis saja ya, tetapi lingkungan-lingkungan yang berkaitan dengan eh, apa eh, pembuat program atau decision maker ya, para pembuat-pembuat kebijakan di sini ya, termasuk penegak-penegak atau pelaku-pelaku di bidang kesehatan. Jadi jelas nanti dibedakan yang satu hanya merubah perilaku, yang satunya lagi tidak hanya perilaku ya. Nah, dari pengalaman pendidikan kesehatan hanya mampu meningkatkan pengetahuan tapi prakteknya belum. Kenapa disebut sampai saat itu masih disebut belum ya. Jadi dengan pendidikan kesehatan itu ternyata angka kesakitan ya, terus kejadian-kejadian tidak berubah banyak gitu ya. Misalnya kita sering memberikan pendidikan kepada masyarakat atau penyuluhan kepada masyarakat tentang kolera atau tentang disentri, tentang demam berdarah, tetapi kejadian itu selalu aja ada ya. Kejadian itu terus kadang-kadang hanya tiarap ya, akhirnya suatu saat muncul lagi ya. Jadi di sana berarti pengetahuan tidak tidak apa secara serta-merta dapat merubah eh, perilaku ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Jadi dalam kondisi masyarakat yang tahu, banyak yang tahu, tetapi enggan mempraktekkan, malas mempraktekkan atau mungkin merasa sudah cukup ya mempraktekannya. Sehingga eh, pada saat itu pemerintah melihat, menganalisis apa saja sih yang dapat mempengaruhi tentang kejadian-kejadian yang sebenarnya masyarakat sudah diberikan pengetahuan, tapi prakteknya belum. Dilihat ternyata sebagian besar karena fasilitas kesehatan tidak mencukupi. Jadi kalau fasilitas kesehatan tidak mencukupi, berarti sebenarnya diharapkan masyarakat mampu memberdayakan dirinya. Oleh karena itu di dalam promosi kesehatan akhirnya muncul sorry, kepijat. Akhirnya muncul nanti program-program lain dalam rangka menggerakkan
pemberdayaan masyarakat maupun kemitraan ya, atau lintas sektor dalam hal, kata lain. Nanti Anda akan mengalami pada saat Anda melakukan kegiatan praktik lapangan nanti kalau sudah tingkat 3 ya, kita bisa dilihat. Nah, menurut Green juga ya, pendapat Green dalam Promkes ini adalah segala bentuk, ya, bentuk kombinasi dari pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Dalam hal ini ekonomi politik yang hampir sama sebenarnya menurut WHO ya. Bahwa lingkungan itu ya bisa lingkungan ekonomi, politik yang tadi juga para decision maker, organisasi-organisasi juga mempengaruhi akan, eee, keberhasilan dari kegiatan promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan ini diawali muncul ya pada saat kegiatan, kongres di Ottawa, ya Kanada. Sehingga memunculkan Piagam Ottawa yang disebut dengan Ottawa Charter, yaitu, eee, di mana di sana dinyatakan ya, bahwa kesehatan ya, proses yang memungkinkan orang-orang untuk mengontrol dan meningkatkan kesehatan, itu merupakan, tujuan atau apa, eee, apa namanya, tujuan akhir atau goals ya, goal dari, promosi kesehatan itu sendiri. Ya di mana promosi kesehatan ini merupakan proses, bukan suatu kegiatan saja ya, promosi yaitu proses yang memungkinkan orang-orang untuk mengontrol dan meningkatkan kesehatan. Atau dengan kata lain, proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan. Jadi dengan promosi kesehatan ini dituntut aktivitas, kontribusi masyarakat terhadap kesehatan khususnya di lingkungannya sendiri, ya. Atau yang lebih besarnya lagi berkontribusi untuk orang lain di luar wilayahnya. Sehingga muncullah kader-kader dalam istilah ini. Yang tadi saya bilang tujuan akhir dari goals dari promosi kesehatan adalah orang akan sadar bahwa kesehatan itu sangat penting bagi mereka sehingga mereka sendirilah yang akan melakukan usaha untuk menyehatkan dirinya. Nah, dengan batasan bahwa ada mau dan sadar, sadar itu jelas tidak hanya karena sadar tapi harus muncul maunya dan mau juga tidak akan bisa berpengaruh banyak terhadap peningkatan kesehatan kalau tidak mampu. Jadi harus mau dan mampu. Jadi sadar itu tujuannya supaya dia mampu. Mau, sadar, dan mampu, ya. Jadi menyadarkan orang sehingga mereka mau melakukan dan mampu melakukan. Dengan apa bisa mampu? Dengan tadi pemberdayaan masyarakat itu tadi dan kemitraan. Kita bisa lihat ada nanti, di apa, poin-poin tentang unsur-unsur dari Promkes. Nah, selama ini kita cenderung lebih aktif mengatasi masalah kesehatan masyarakat, ya. Jadi, tenaga-tenaga kesehatanlah yang selama ini turun tangan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Dan kalau hanya ditangani oleh tenaga kesehatan jelas tidak akan mampu, ya. Kita tidak akan mampu dengan menjangkau apalagi dengan tenaga kesehatan yang sangat terbatas. Jumlah penduduk Indonesia juga saat ini 270 jutaan kalau nggak salah ya sekarang. Bayangkan kalau semua dilakukan tenaga kesehatan nggak akan bisa menjangkau. Satu wilayah kerja saja misalnya tenaga kesehatannya paling banyak 10 orang. 10 orang dari berbagai profesi tentunya. Nah sekarang masyarakatnya di lingkungannya sendiri berapa ribu yang ada di sana. Masalahnya pasti banyak. Ya. Jadi promosi kesehatan masyarakat ini dilakukan oleh siapapun yang menjadi tenaga kesehatan tentunya, ya. Bahkan lebih spesifik lagi, yang melakukan kegiatan promosi kesehatan adalah tenaga non medis. Orang-orang medis tuh adanya di klinik, jarang melakukan prokes, ya.
mengobati saja orang yang datang ke sana yang sakit, dokter gigi gitu kan ya. Yang lain-lainnya, farmasi seperti itu mereka hanya menunggu di klinik. Nah, yang tenaga-tenaga lain seperti tenaga kesehatan non medis dan non farmasi itu turun ke lapangan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga masyarakat sehat. Dan diharapkan justru dengan kegiatan-kegiatan itu masyarakat tidak datang ke rumah sakit untuk, berobat atau karena sakit. Tapi datang untuk konsultasi supaya meningkatkan kesehatan, itu yang diharapkan. Dan pada komunitas masyarakat yang sudah maju, di negara-negara yang sudah maju, itu sudah berjalan. Nah, hanya di Indonesia yang masih sekarang transisi ya, masih diperbanyak rumah sakit, masih diperbanyak klinik gitu kan ya. Kalau di tempat-tempat lain untuk praktek aja harus janjian, ya. Mau ke dokter itu harus janjian, karena apa? Karena tenaganya sekarang sangat terbatas, ya. Orang bukan banyak yang, sakit, tetapi banyaknya yang konsultasi datang untuk mempertahankan kesehatan. Jadi dengan promosi kesehatan, diharapkan masyarakatlah yang menciptakan kesehatan mereka yang lebih baik, gitu. Ya jadi, kita tujuannya adalah mencegah masyarakat datang ke rumah sakit karena sakit, itu saja sebenarnya. Intinya pencegahan. Nah, kita bisa lihat tujuan promosi kesehatan adalah tersosialisasinya program-program, berarti banyak program ya. Ada berapa program nanti kita bisa lihat. Dan terwujudnya masyarakat Indonesia yang baru, berbudaya hidup bersih, sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan. Jadi tidak hanya secara individu bersih dan sehat, tetapi dia apatis terhadap lingkungan. Nah, diharapkan justru masyarakat itu juga berkontribusi seluruh lapisan masyarakat, apa yang kaya maupun yang miskin, yang mampu, tidak mampu juga diharapkan mampu berperan aktif dalam gerakan kesehatan. Jadi saling membantu, gotong royong itulah jiwa memang diharapkan dari masyarakat kita ya. Ada beberapa prinsip tentang promosi kesehatan. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, bagaimana pemberdayaan masyarakat nanti kita akan bicara lebih banyak di sana. Kedua, perbaikan perilaku masyarakat di bidang kesehatan. Berarti perbaikan perilaku ini juga sama kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat juga. Ya, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu tadi ya. Melingkupi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang kuratifnya yang mana? Kita nanti lihat di dalam beberapa kegiatan pencegahan. Ya, promosi kesehatan ini kan intinya adalah mencegah. Dan di dalam level-level mencegah itu ada beberapa macam yang terkait dengan pencegahan di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nanti kita ada penjelasan. Selain edukatif, selain memberikan pengajaran, penyuluhan, promosi kesehatan juga melakukan upaya advokasi dan bina suasana. Advokasi ini adalah pendekatan-pendekatan kepada orang-orang yang berpengaruh, tokoh-tokoh maupun para decision maker. Kalau di lingkungan pemerintahan, para pejabat-pejabat pun pemerintah yang kita harus datangi agar mereka mampu melakukan atau membuat kebijakan itu harus sesuai dengan, kondisi kesehatan, ya. Jadi harus dipertimbangkan masalah-masalah kesehatan masyarakat ini dalam membuat kebijakan, jangan seenaknya saja gitu kan ya. Misalnya berkaitan dengan pembuatan bangunan, pembuatan ya pembangunan-pembangunan yang, eee, yang katanya untuk, meningkatkan apa, harkat martabat dan kesejahteraan masyarakat, itu juga harus dilihat dari aspek kesehatannya, harus dipertimbangkan. Nah, ini perlunya advokasi yang dilakukan oleh tenaga promosi kesehatan. Berpatokan pada PHBS, ya, PHBS ini memang udah program dari dulu dari tahun 80-an ya, sebelum, adik-adik hadir juga tahun 1980-an itu PHBS ini merupakan salah satu program utama pemerintah dalam rangka upaya setelah munculnya Oto Charter tadi ya, dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pelihara diri terutama ya. Di antaranya untuk, 5 tatanan, 5 komunitas yang baik di rumah, di tempat kerja,
di tempat-tempat umum, tempat sarana pelayanan kesehatan dan sekolah-sekolah, ya. Dan sekarang kondisi sekarang tuh justru makin menurun sebenarnya, ya. Tahun 1900-an sebelum tahun milenial ini, sebelum tahun 2000-an ini, kondisi Indonesia sudah lumayan tertata, ya. Bagaimana di tempat-tempat, di rumah-rumah, tempat umum itu sudah rapi, masyarakat kompak untuk saling memajukan, saling mendukung gitu kan. Tapi dengan reformasi ini malah kita tertinggal jauh kembali lagi. Yang dulunya kita mau masuk ke sejarah menjadi negara salah satu negara yang maju, kembali lagi ke negara apa istilahnya tuh sedang berkembang masuknya. Seperti sampai sekarang Indonesia ini terpuruk gitu ya setelah reformasi malahan. Nah, Nah, sekarang kita lihat juga ada kegiatan kemitraan dengan pemerintah, swasta, dan LSM. Ini kemitraan ini bisa disebut juga dengan lintas sektor. Ya. Jadi untuk meningkatkan promosi kesehatan ini tidak hanya tenaga-tenaga kesehatan, tetapi tenaga-tenaga lain di lingkungan pemerintah, apakah itu pemerintahan wilayah, bidang-bidang lain, dinas-dinas lain, departemen-departemen lain, baik swasta maupun LSM itu berkontribusi dalam mendukung upaya peningkatan promosi kesehatan. Nah, berkaitan dengan apa penjelasan di awal tadi tentang batasan-batasan dan kesimpulan-kesimpulan dari hasil riset pemerintah bahwa visi Promkes itu sebenarnya tadi mau dan mampu memelihara kesehatan masyarakat, kesehatannya sendiri. Jadi masyarakat diharapkan mau dan mampu. Yang kedua misi, ya. Tadi visi, sekarang misinya apa? Misinya yaitu melakukan advokasi, ya, mediasi atau kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau ditanya tentang Promkes itu target utamanya apa? Ya ini yang tiga ini, advokasi, mediasi, dan pemberdayaan. Dan sasaran Promkes ini bisa dilihat dari beberapa tingkatan, baik sasaran primer, sekunder, maupun tersier. Primer itu langsung pada orang-orang yang punya masalah. Diharapkan yang punya masalah itu, masyarakat yang punya masalah langsung itu mohon maaf, mau dan mampu berperilaku hidup sehat. Sedangkan yang sekunder ini adalah eh, orang-orang yang terdekat, ya, yang mempengaruhi individu-individu di primer tadi yang diharapkan dapat berpengaruh agar pemberdayaan ini semakin cepat terjadi. Ya. Dan tersier adalah yang berkaitan dengan para pengambil keputusan tadi, decision maker, tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan dengan diberikannya advokasi. Kalau sasaran Promkes ini kan pasti advokasi ya, tersier ini. Advokasi ini kemitraan, nah ini adalah emang sasaran utamanya primer. Ya. Ini kalau kita bisa lihat di dalam tabel sasaran-sasaran menurut tatanan. Ya, sasaran itu kita lihat tatanya di mana. Yang primer itu tatanya kalau keluarga siapa? Individu, seseorang, ibu hamil, orang yang sakit gigi termasuk juga sasaran individu ya. Terus kalau di kalau di instansi kesehatan siapa? Para pasien, para pengantar keluarganya, ya keluarga pasien maupun yang datang ke sana hanya untuk konsultasi. Kalau di tempat kerja siapa sasarannya? Karyawan, kalau sekolah siswa, dan tempat umum para pengunjung tempat-tempat umum tersebut. Nah, untuk sasaran sekunder dari masing tatanan ini siapa? Untuk keluarga sasaran sekundernya adalah kepala keluarga, orang tua atau kader, ya tokoh masyarakat, LSM. Ya. Itu berkaitan yang berpengaruh, yang bisa mempengaruhi individu-individu di keluarga tersebut. Kalau di instansi kesehatan tentunya para petugas kesehatan dan kader kesehatan, di tempat kerja adalah pimpinan, para manajer, serikat gitu kan ya. Terus di sekolah guru, karyawan ya yang bisa mempengaruhi pengelola intinya atau para pengurus,
dan yang tempat-tempat umum adalah pegawai karyawan yang mengelola tempat umum tersebut. Dan sasaran tersiernya di tatanan keluarga itu adalah para kepala keluarga, misalnya yang lagi dekat lagi ketua RT, ketua RW, ya, dan kepala desa ya, yang mempengaruhi keluarga tersebut. Di instansi kesehatan, pimpinan yang di bawah yang membawahi yang membawahi para petugas gitu ya, pimpinan institusi, direktur, manajer juga ya. Di tempat kerja juga direktur, bisa pemilik sekolah, apa pemilik tempat kerja, misalnya kalau di swasta gitu kan ya. Kalau di sekolah, pemilik yayasan, misalnya kepala sekolah, dan tempat umum adalah para pemilik tempat-tempat umum tersebut. Ya. Jadi ini adalah sasaran-sasaran kita di dalam rangka memberikan promosi kesehatan. Kalau ke individunya di sini primer, terus di atasan dari primer itu yang mempengaruhinya ini dan yang menentukan kebijakan adalah di tersier ini tadi. Nah, ada ruang lingkup Promkes itu meliputi ilmu perilaku dan dimensi tempat dan tempat pelaksanaan serta ilmu-ilmu terkait ya. Jadi Promkes itu kenapa ilmu perilaku? Jadi promosi kesehatan itu tadi kan difokuskannya pada kemampuan. Mampu itu adalah action ya. Jadi kalau mau itu baru sampai tahapan sikap, mau. Mau atau tidak mau sikap. Nah, kalau misalnya sampai dengan mampu berarti masuknya ke action, perilaku, kebiasaan. Jadi yang banyak berperan di sana adalah ilmu perilaku. Jadi bagaimana kita mempengaruhi orang-orang agar berperilaku baik terhadap kesehatan ataupun berperilaku mampu membantu orang lain untuk meningkatkan kesehatan di lingkungannya. Tentunya minimal ya seperti itu. Dan dimensi-dimensi tempat sesuai dengan tatanan tadi ya, ruang lingkupnya itu di tatanan keluarga, instansi tadi, sekolah dan lain-lain. Serta ada ilmu-ilmu lain yang dapat memperkuat berhubungan dengan perubahan perilaku tersebut. Apakah itu ilmu psikologi, ya ilmu sosial, itu banyak juga masuk di dalam kegiatan keilmuan Promkes. Strategi Promkes hampir sama dengan misinya. Ya, jadi WHO tahun 94 menyatakan bahwa untuk suksesnya kegiatan Promkes ini, yang harus dilakukan adalah kegiatan advokasi karena disesuaikan dengan tadi visinya, visi misinya ya. Misinya itu tadi kan advokasi, ya, mediasi dan pemberdayaan. Nah, strateginya pun sama, ya. Jadi lakukan advokasi, berikan dukungan sosial, ya, atau kemitraan tadi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kuncinya ada 3, kalau tanya Promkes kegiatannya apa, ya ini 3 ini jawabannya, ya, 3 kegiatannya. Nah, nanti pun ada perbedaan makanya untuk strategi tentang Promkes ini ada kegiatan untuk tenaga manajerial tentunya, ya. Berbeda dengan tenaga pelaksana, kalau tenaga pelaksana adanya di sini terutama ya, di pemberdayaan. Dan pemberdayaan ini adalah melatih, mendidik orang-orang supaya berkemampuan dalam kegiatan memelihara kesehatan maupun menjaga kesehatannya. Berdasarkan ruang lingkup tadi, berdasarkan tadi strategi tadi, berarti ruang lingkup Promkes dijelaskan pada 2 dimensi. Yang pertama dimensi sasarannya, siapa sasaran kita, ya. Yang kedua dimensi tempat, di mana tempat kita melakukan promosi kesehatan. Tapi sasaran tadi kan kita bisa lihat individu, secara individu, baik kelompok sehat maupun kelompok tidak sehat, ya, atau kelompok yang sakit, ya. Kalau kelompok sehat berarti kegiatannya preventif dan promotif. Ya, preventif promotif itu supaya tetap dia sehat, bahkan lebih sehat. Nah, untuk bagi yang kelompok sakit, ada dimensi sasaran pelayanan kesehatannya yaitu kuratif dan rehabilitatif, tapi dalam bidang pencegahan tetap. Ya, mencegah. Ya, bagaimana mencegah secara kuratif dan mencegah secara rehabilitatif nanti kita akan ada penjelasannya.
Nah, dimensi lain ada tempat tadi, tempat ini tatanan ya, baik di keluarga, sekolah tadi dan lain-lain. Media dan metode dan media promkes, kadang-kadang ini ketukar-tukar dengan metode dan media penyuluhan atau pendidikan ya. Jadi kalau metode dan media promkes adalah suatu kombinasi antara cara-cara dan alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada sasaran, ya. Bisa saja kan tadi untuk advokasi medianya apa, untuk, mediasi medianya apa, metodenya apa, itu bisa lain-lain. Kalau untuk pemberdayaan itu banyak sekali karena identik dengan pada di pendidikan dan, penyuluhan kesehatan. Nah, metode promosi individual bisa dilihat nih, bisa bimbingan, bisa penyuluhan, bisa wawancara. Termasuk di dalamnya wawancara ini adalah CST tadi, Chat Side Talk. Chat Side Talk itu hampir mirip wawancara. Nah, yang kedua metode promosi kelompok. Nah, di sini ada metode promosi kelompok ini ada kita bisa bagi-bagi. Ini untuk pemberdayaan kelompok besar, kelompok kecil. Ya, bisa ceramah, seminar, diskusi, ya, snowball dan segala macam banyak. Nah, ini nanti lebih banyak bicara di dalam kegiatan untuk penyuluhannya, ya. Dan metode promosi kesehatan massal bisa public speaking maupun media massal. Tergantung materinya nanti, ya. Berdasarkan sasaran ada 3 metode dan teknik untuk promkes. Bisa dilihat ada individu tadi, kelompok, dan massal. Kalau individu Anda bisa lihat bisa melalui, secara langsung bicara, wawancara, chat side talk tadi, bisa melalui, web ya, jaringan, apakah itu berupa menggunakan jaringan umum, internet ataupun melalui telepon seluler, ya. Kalau kelompok biasanya dilakukan secara klasikal, ya, biasanya secara klasikal dan kalau massa biasanya melalui kegiatan-kegiatan yang bisa akses oleh masyarakat yang lebih banyak, ya, apakah itu melalui ceramah umum, ya, atau melalui media massa, banyak, ya, sekarang. Ada beberapa metode promkes lain, ya, ini antaranya, ya, apakah itu dengan melalui ini jaringan juga ya, ini melalui televisi misalnya langsung ya. Jadi banyak sebenarnya metode-metode, hampir sama dengan metode penyuluhan kalau kalau berkaitan langsung dengan masyarakat, ya. Ini ada pakai media-media, audio visual gitu kan ya, terus pakai selebaran, spanduk dan segala macamnya. Termasuk, baliho-baliho yang dibuat ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, hanya baru pengantar ya. Nanti kita akan masuk ke promkesnya itu sendiri, ada beberapa kita akan bagi dalam beberapa, kegiatan. Nah, nanti untuk praktikum ya, ini masih ada waktu lumayan. Untuk praktikum nanti saya akan bagi Anda dalam kelompok-kelompok, bimbingan dengan dosen, ada 4 dosen yang akan membimbing, saya sendiri, Pak Deru, Ibu Nurul, dan Ibu Nining, ya. Nanti berempat ini akan membimbing beberapa kelompok mahasiswa. Tapi bimbingannya individu ya, jadi membuat kegiatan praktikumnya individu, mulai dari SAP, pembuatan satuan acara pengajaran klasikal untuk sasaran SD, nanti bisa dilihat ada judulnya apa, Anda kebagian judul apa, dengan pembimbingnya siapa, gitu. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu sebentar. Oke, materinya selesai ya, sampai saat ini. Saya akan tunjukkan tentang, eee, ini nanti saya upload di grup ya, di Google Classroom, ya. Para
mahasiswa dengan pembimbingnya, sebentar. Nah, ini contohnya, ya, nanti Anda tinggal simak. Ini untuk kecil, kurang besar ya, sebentar ya. Nanti saya share. Yes. Saya nggak kelihatan ya sebenarnya. Ya, mohon maaf agak kecil tulisannya, terlihat ya kecil tulisannya. Kelihatan nggak? Terlihat Bapak. Udah jelas nama ada. Nanti Terlihat, contohnya. Kita lihat contohnya ini untuk praktikum promosi kesehatan untuk SAP sasaran murid sekolah dengan SAP klasikal ya. Ini Ajeng misalnya nomor 1 sampai dengan 9 bimbingannya dengan saya, ya. Nah ini namanya siapa? Ajeng, Amelia, Amira, Angelina, Angelika, Ardi dan seterusnya bimbingannya dengan saya, dilihat pembimbingnya sebelah kanan dan ini judul SAP atau topik SAP yang harus dibuat. Misalnya Ajeng topiknya holistosis, Amelia topiknya plak dan cara pencegahannya, untuk Amira karang gigi dan segala macam. Ini udah dibagi topiknya. Nanti akan berputar pada saat ganti SAP. SAP klasikal nanti berubah judulnya dan berubah, nggak tahu pembimbingnya berubah atau tidak, sebentar ya saya lihat. Untuk klasikal, untuk klasikal tidak berubah, nanti yang CST yang berubah ya pembimbingnya. Untuk klasikal sama, berarti untuk SD maupun untuk masyarakat pembimbingnya sama, tapi judul pasti berbeda ya, judulnya pasti berbeda. Ya. Judul topiknya masing-masing beda ya, untuk setiap SAP. Nah nanti CST pembimbingnya kita lihat lagi siapa nih pembimbingnya. Ya. Ini nanti akan saya upload, ada 3 daftar pembimbing ya, yang nanti bagikan. Anda tinggal lihat siapa pembimbingnya, nanti silahkan masuk di grup bimbingannya. Misalnya saya bikin nanti portal-portal pembimbing dengan saya, misalnya pembimbing dengan Pak Deru, pembimbingan dengan dengan Pak dengan Bu Nining dan Bu Nurul gitu kan ya. Nah ini nanti di Google Classroom ini akan ada portalnya, bimbingan itu. Nanti pekerjaan Anda itu kalau misalnya disampaikan secara langsung silakan ya, kalau dengan pembimbing yang kebetulan lagi luring silakan. Kalau misalnya daring, ya, kalau yang dengan saya sebagian besar daring ya. Jadi Anda masukkan hasil pekerjaan Anda di Google Classroom di portal bimbingan dengan saya. Nanti setiap eh, apa sejumlah portal itu akan masing-masing ya, bimbingan misalnya klasikal SD dengan saya, terus klasikal masyarakat dengan saya, ada CST dengan saya. Nanti dilihat tergantung ininya, tergantung portalnya ya. Nah sekarang tahap pertama semuanya bimbingan yang terkait dengan klasikal SD.
Ini ada 3 SAP yang dibuat, ya. Saya bagi kalau 3 SAP itu kurang lebih untuk satu SAP itu selesai dalam, 5 pertemuan, ya. 5 atau 4 pertemuan udah selesai, ya. Misalnya pertemuan kelima yang klasikal selesai, terus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 misalnya selesai yang kedua. Dan yang terakhir 4 pertemuan untuk CST, 4 pertemuan. Jadi tiga SAP itu dalam 14 pertemuan bimbingan gitu udah selesai, ya, diharapkan. Jadi jangan sampai ada yang ditunda-tunda, ya. Jadi kerjakan terus setiap minggu sampai dengan selesai bimbingan. Kalau misalnya, Anda, bimbingan melalui Google Classroom-nya misalnya belum diperiksa oleh dosennya, Anda lakukan aja kegiatan berikutnya sesuai dengan panduan. Nanti panduannya juga akan bisa munculkan ya, pertahapannya ada, membuat apa, membuat, hari ini misalnya, tahap pertama buat apa, kedua apa, ketiga apa, lanjut dah, ya sampai dengan selesainya tadi. Nah kenapa saya, bagi 3, ini untuk memudahkan, karena cukup mudah gitu ya, karena Anda tidak sampai membuat medianya. Nanti medianya akan dibuat pada saat mata kuliah penata laksanaan media Promkes, ya. Ada nanti pembuatan media. Jadi misalnya kalau untuk sekarang Anda bikin SAP terus dengan medianya apa, dicantumkan flip chart misalnya. Jangan dibuat sekarang itu hanya sketsanya saja. Nah, nanti medianya dibuat pada saat mata kuliah penata laksanaan media Promkes. Ya, itu dilakukan kalau nggak salah, nggak tahu semester depan kalau nggak salah ya, semester genap ya, di semester genap nanti buat medianya. Jadi sekarang gitu semester ganjil di Promkes ini hanya membuat SAP saja tanpa membuat medianya. Kalau dulu saya targetnya cuma 2 karena harus dengan membuat medianya. Kalau sekarang enggak, medianya nanti cukup sketsanya saja, gambaran sepintas ya, rancangannya saja. Nanti medianya dibuat pada saat mata kuliah lain. Itu mungkin. Nah, Anda silahkan dilihat panduannya, ya nanti saya akan tunjukkan dulu. Ini udah jelas ya cara bimbingannya, pembimbingnya siapa. Anda tinggal lihat judulnya apa. Oke, saya stop, saya tunjukkan panduannya dulu. Nah, panduan ini memang belum selesai, belum pindah karena ada perubahan ya, saya rubah semuanya, berkaitan dengan CST ya nanti saya rubah. Mungkin nanti, segera saya besok atau lusa saya sudah upload yang baru ya. Nah, ini baru sampai tapi ini udah bisa dibaca ya, sampai dengan, pertemuan ke-7, mana ke-7, 4, 5, 6, 7. Sampai langkah ke-7 gitu, bukan pertemuan ke-7, sorry, langkah ke-7. Jadi langkah ke-7 ini langkah terakhir dalam satu pembuatan SAP, ya 7 langkah 7 langkah, tapi selesai dalam 5 pertemuan. 6, nah ini langkah 7. Langkah 7, sampai langkah 7 ini ini judulnya sama, Satuan Acara Pengajaran untuk Sasaran Masyarakat. Sasaran masyarakat ini dengan sasaran SD sama ya, jadi intinya ini klasikal, ya, sasaran klasikal. Hanya nanti yang perbedaan antara SD dan masyarakat itu adalah kontennya. Ya, masyarakat itu kan dianggap, lebih dewasa dari anak SD ya, bedanya itu aja. Nah, kita akan lihat cara kerjanya, cara membaca panduan ini adalah sebagai berikut. Kita lihat. Modul praktik promosi kesehatan gigi, ya kita lihat. Oke, ada visi misi prodi, ya. Kalau belum ganti mungkin, belum yang baru. Daftar isi, nah ini masuk ke yang pertama, pendahuluan, dibaca dulu silahkan, ya.
terus tujuan pembelajaran, petunjuk pembelajaran, ya. Ini mulai ada petunjuk pembelajaran, silakan dibaca dengan seksama, ya. Nah, masuk ke langkah belajar 1. Nah, langkah pembuatan SAP untuk yang pertama ini adalah, ini silakan dibaca, ya, ini kontennya, ya, tujuannya untuk apa, ya, uraian materinya, ini materinya untuk membuat praktikumnya, ini petunjuknya, materinya, terus setelah materi juga ada contoh-contohnya. Nah, latihannya ini, ya. Ini, apa, judul-judul nanti udah dibagi kan judul-judulnya ya, topik-topiknya. Nah, ini masuk ke pembuatan yang harus disiapkan apa saja. Nah, langsung ke materi pertama, membuat ini, lengkap SAP. Untuk membuat SAP ini yang pertama adalah membuat judul. Judul di dalam pokok bahasan, tapi nanti setelah selesai itu harus ditambahin cover ya, cover. Jadi di sini saya tulis cover-nya. Ya, jadi sini masuk ke halaman pertama ini tentang pokok bahasan. Yang hitam itu udah baku ya, jangan dirubah. Yang hitam kayak ini nih, kesehatan gigi. Pokok bahasannya tentang kesehatan gigi, jangan dirubah jadi kesehatan dan macam-macam gitu. Terus sub pokok bahasan adalah judul yang diberikan. Jangan dirubah-rubah lagi ini juga. Sub pokok bahasan ada topik yang ditentukan dosen. Nah, ini yang ditentukan dosen saya bilang tadi. Nah, ini tadi mana? Bapak maaf. Belum di ini ya, belum di share ya? Ya, panduannya Oh, belum sorry, belum di share ya, sorry. Oke, kenapa nggak ada yang koreksi dari tadi? Saya anteng aja. Udah muncul belum? Udah, Bapak. Sudah, Bapak. Nah, ini dari judul tadi, ulangi lagi ya. Ini judul, ini ada petunjuknya. Ini ada daftar isi, ini ada pendahuluan, silakan dibaca. Ya, petunjuk belajarnya ada ini, praktikum ini apa saja yang akan Anda lakukan, meliputi apa saja, dari mulai melengkapi data satuan acara pengajaran itu yang tadi saya bilang judul ya. Judul, yang kedua menetapkan TPK, ya, TPU, TPK, menetapkan materi, metode, sampai dengan yang terakhir adalah membuat pengembangan materi, ya. Jadi ini tahapan pekerjaan yang harus Anda lakukan selama 5 pertemuan tadi, ya. Nah, setiap tahapan ini ada di sini. Ada di sini. Mulai kegiatan belajar 1, ya. Ini ada 7 tahapan, tetapi harus selesai dalam 5 pertemuan, ya. Tahapan pertama Anda membuat apa, judul ya, uraian materinya Anda membuat judul dulu. Nah, di sini nih. Nah, latihan. Nah, ini judul-judul ya, udah ditentukan, nanti udah dibagi-bagi. Siapa yang kebagian halitosis, plak, karang gigi, sariawan, kalsium, dan lain-lain. Ini jangan dirubah judulnya, harus persis dipindahkan. Jangan ditambah-tambah. Karena tahun-tahun sebelumnya ada yang ditambah gitu. Nah, di sini yang saya bilang. Anda mulai menulis itu dari sini. Sebelum ini kan ada cover. Nah, setelah cover Anda munculkan pokok bahasan kesehatan gigi. Ini jangan dirubah, yang hitam ini nggak boleh dirubah. Nah, ini yang merah ini diisi sesuai dengan topik yang dibagi. Misalnya topiknya halitosis, tinggal tulis halitosis. Jangan ditambahin yang lain-lain. Karang gigi ya karang gigi, ya. Kalau plak dan pencegahannya, persis gitu ya. Pindahkan saja, nggak usah tambah-tambah. Karena ada yang ditambah-tambah gitu. Terus sasaran masyarakat umum, nanti yang sekarang masyarakat SD dulu ya, masyarakat jadi siswa, jangan masyarakat siswa sekolah dasar yang pertama ini. Masyarakat umum itu SAP yang kedua ya. Tempat lokasi silakan Anda nanti akan melaksanakan penyuluhannya di mana. Carilah SD yang dekat dengan domisili Anda ya, yang gampang ya. SD apa terserah, SD misalnya SD Cempaka 1 di Kecamatan Kabupaten Cianjur misalnya, boleh ya. Terus waktu ini 30 menit ini perkiraan, bisa 30 menit, bisa 35 menit, asal jangan lebih dari 40 menit ya. Karena kelamaan kalau 40 menit. Lebih dari 40 menit, mohon maaf.
Nah, setelah ini diisi, yang hitam-hitam ini 30 menit lebih bagus ya, 30 menit cukup lah. Ini siswa SD sekarang, yang ini diisi tempatnya, yang merah bisa diisi oleh Anda ya. Lanjutkan, tetapkan tujuan, TPU. Sekarang membuat TPU. Berarti langkah pertama itu adalah selain membuat judul tadi, membuat TPU. Nah, TPU ini seperti ini contohnya. Isi dengan kata instruksional sesuai taksonomi umum, versi belum. Ya. Nah, taksonomi umum versi belum ini saya akan sampaikan, mungkin masih ada, kalau ada waktu, ya kemungkinan besok lah, minggu depan ya. Minggu depan Anda mulai masuk menulis, yang sekarang karena ininya belum selesai juga panduannya, nah ya, mudah-mudahan Anda bisa kebut nanti. Nanti taksonominya akan saya berikan penjelasan, apa itu taksonomi ya. Taksonomi itu kata kerja ya, apa kata kerja yang harus disesuaikan dengan C-nya tadi. C itu kognitif ya, karena ini untuk merubah pengetahuan berarti kognitif. Ya, nanti kalau psikomotor beda lagi P ya. Ya. Kalau sikap lain lagi A, afektif ya, beda-beda ininya. Ini kalau kognitif 1, 2, 3. Kognitif 1 tuh di mana, nanti saya jelaskan di dalam taksonomi belum ya, nanti di kuliah berikutnya. Intinya ini diisi dengan taksonomi belum, sesuaikan dengan yang Anda inginkan. Misalnya supaya masyarakat paling paling rendah itu di sini misalnya mengetahui, ya misalnya mengetahui, atau mengenal, misalnya mengetahui tentang karies gigi misalnya, C1. Kalau C2-nya memahami, misalnya memahami tentang karies gigi. Itu beda-beda nanti untuk taksonomi, untuk tujuan khususnya. Jadi harus sesuai, dari C1 turunannya apa, dari C2 turunannya apa, harus lurus, nanti ada kotaknya. Kalau nggak salah ada di sini ya, sebentar, taksonominya saya munculkan dulu. Ada nggak? Nah, ini yang taksonominya nih. Nah, ya. Jadi yang disebut taksonomi itu, ini Anda memilih apakah hanya C1, ini C1, C2, kolom beda C ya. C1, C2, C3, C4, 5, 6 ya. Nah, C1 ini mengingat umum, yang didasari warna merah ini umum, TPU untuk TPU. Misalnya mengingat, diharapkan setelah penyuluhan anak sekolah atau siswa sekolah dapat mengingat tentang karies gigi. Umum, mengingat. Nah, kalau mencari TPK-nya atau tujuan pembelajaran khususnya, ke bawah sini. Nih, ke sini. Jangan lihat kiri kanan, ke sini. Kalau Anda bisa lebih tinggi, anak sekolah dasarnya juga sekarang kelas 4, 5, masa mengingat, bisa memahami deh. Yang agak tinggi C2, memahami. Nah, kalau memahami misalnya setelah penyuluhan siswa SD dapat memahami tentang karies gigi misalnya. Nah, untuk TPK-nya khususnya ke sini, ke bawah. Jangan lihat kiri kanan. Ya. Langsung ke sini misalnya untuk TPK-nya. Dari umum itu untuk memahami tentang karies gigi. Ke bawahnya Anda membuat tentang materi pengertian karies gigi, proses karies gigi, macam-macam karies gigi, pengobatan karies gigi, pencegahan karies gigi, ada 4 atau 5 misalnya. Kita lihat untuk materi pertama, pengertian itu kira-kira kita akan memberikan kata kerjanya apa ya. Misalnya supaya dia dapat memberikan penjelasan. Nah, berarti sini menguraikan. Nah, bisa tulis di situ. Setelah selesai penyuluhan, siswa dapat menguraikan tentang pengertian karies gigi. Cari yang cocok supaya dia, jadi nanti pertanyaannya itu harus cocok dengan ini. Kalau Anda membuat pertanyaan, jadi jawab pertanyaannya harus coba uraikan pengertian karies gigi. Jangan coba sebutkan lagi, jangan coba sebutkan, coba jelaskan, jangan, harus sama dengan ini. Ya, kata kerjanya harus sama. Ya. Jadi kalau misalnya ngambil dari memahami, menguraikan. Untuk yang kedua misalnya tentang proses karies gigi. Proses karies itu suruh apa ya? Ceritakan. Dapat proses bukan cerita misalnya. Apa ya?
suruh uraikan lagi aja sampai suruh menguraikan proses, tulis lagi uraikan, menguraikan tentang proses karies. Jadi nanti pertanyaannya juga coba uraikan proses karies. Kalau misalnya ada jenis-jenis akan menyebutkan jenis-jenis gitu. Kalau jenis-jenis cuman menyebutkan itu di sini sama dengan mengemukakan. Ada mengemukakan, ada mengemukakan. Sama dengan menyebutkan dengan di sini ya. Coba kemukakan berapa jenis karies gigi misalnya. Ada karies dentin, karies email, misalnya seperti itu. Mengemukakan itu hanya kata per kata kalimat tentunya ya kalau menguraikan kalimat. Terus misalnya proses dan segala macam, Anda tinggal cari yang cocok dan mudah membuat kata tanyanya. Jangan mencari kata tanya, kata-kata kalimat yang cukup rumit, malah bikin bingung nanti Anda bertanyanya. Cari yang gampang saja karena di ini tidak ada nilainya. Tidak dinilai kalau ini dia membuat pertanyaannya yang sangat rumit gitu. Enggak. Ya. Justru yang lebih komunikatif itu yang akan dinilai bagus ya. Disesuaikan. Yang penting mudah sampai kepada masyarakat. Kalau ini misalnya mengingat tadi, berarti kalau misalnya tentang karies gigi suruh apa ya? Tentang pengertiannya bisa apa ya? Di sini ada tulis mencatat, meniru, melapor, menggambar, mendaftar, menunjukkan, menulis, mentabulasi, meninjau, menanya, membaca, menjelaskan. Coba jelaskan, misalnya kan setelah selesai penyuluhan, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian karies gigi. Ya. Yang keduanya tentang proses. Coba jelaskan proses. Boleh ya. Mau semuanya pakai menjelaskan boleh, bebas. Ya. Yang penting komunikatif. Asal jangan cari kata-kata yang rumit begitu coba mentabulasikan misalnya. Tanya apa? Coba tabulasikan. Bagaimana caranya mentabulasikan? Jadi harus cari yang cocok dengan materi yang akan kita berikan. Ya. Itu yang saya sebut ini untuk umum, yang latar belakang merah ini untuk cari tujuan umum, yang ini untuk khusus ke bawahnya. Ya. Jangan lihat kiri kanan, harus lurus. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita bisa lihat lagi ke atas ya. Nah, Anda akan menulis ini. Kata kalimat untuk membuat TPK atau TPU sama ya. Misalnya kalimat setelah selesai diberi penyuluhan siswa dapat bla 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 ya. Boleh kalimat-kalimat itu kalau misalnya ingin sama setelah diberikan penyuluhan cukup satu saja. Setelah diberikan penyuluhan siswa titik 2 1 yang disesuaikan tadi dengan TPK-nya tadi ya, menjelaskan ini yang 2 yang 3 menjelaskan yang boleh ya sesuai dengan materinya. Nah nanti yang ketiga ini satu pertemuan 1 pertemuan 2 setelah taksonominya di ACC ini diajarkan dulu ya. Judul TPK di ACC kan kalau udah ACC masuk ke materi sini membuat materi ini. Nah, materi dari sini cukup singkat saja. Nah, materinya apa? Misalnya materi tentang yang sudah dibuat tadi. Nah, contohnya yang di kotak contoh. Menetapkan materi selanjutnya. Materinya materi pertama sesuai dengan TPK pertama tadi. Kalau misalnya pakai TPU 1 yaitu mengingat TPK-nya berarti TPK tentang menjelaskan tentang jadi jelaskan di situ Anda berikan uraian tentang pengertian sama pengertian karya ada berapa singkat ya singkat saja. Yang kedua tentang proses karya adalah begini selesai. Jadi per materi itu dibuat singkatannya. Ini materi. Nah, pengembangan materi di akhir itu adalah lengkap. Ya. Cerita lengkap berdasarkan material yang ada. Ya. Dan ilustrasi yang Anda berikan sampai dengan Anda bisa memperhitungkan bahwa materi Anda bisa sampai dalam sekian menit. Ya. Bisa dari pengembangan materi itu bisa dibaca dulu.
ternyata baca lancar cuma 5 menit, nggak berarti cukup panjang 5 menit ya. Kalau disampaikan kan bisa panjang lagi tambahin ilustrasi ya dengan improvisasi nanti pada saat penyuluhan. Setelah itu bikin materi langsung nyambung ya masuk ke medianya metodenya apa ya. Metodenya disampaikan tadi ya ceramah mau diskusi mau terserah tapi sebaiknya hampir sama ceramah klasikal ya klasikal sama metodenya biasanya kadang-kadang ceramah cuma jawab aja dan medianya tergantung akan membuat poin atau flip chart ya ada dua dibagi dua. Kalau di SD biasanya boleh pakai PowerPoint. PowerPoint cacat. Dua gantian. Kalau di SD-nya PowerPoint, masyarakatnya cacat. Kalau di masyarakat hanya PowerPoint, SD-nya flip chart. Jadi Anda harus coba dua media tersebut. Jadi tukar antara PowerPoint dan terserah mau di masyarakat atau yang di SD. Ini harus beda, nggak boleh sama dua poin nggak boleh. Jadi harus flip chart. Yang terakhir step cacat ininya, ya medianya dengan reply. Nah ini antara lihat urutan kerjanya. Kalau misalnya setiap tahapan itu ada dari media dihasilkan, oke lanjut pekerjaan berikutnya. Yang penting apa dalam kegiatan ini adalah Anda yang amanah dalam mengakseskan dulu yang pertama tentang tujuan PPU dan PPK. Kalau itu sudah ada ACC biasa bawahnya gampang. Ya. Itu sudah ada yang mau ditanyakan? Untuk sementara cukup ini ya. Nanti silakan Anda lihat dulu. Mungkin nanti saya akan perbaiki dulu ya. Nah, sore atau besok saya akan upload baru di yang sudah terbaru ya. Baru bisa dipakai. Silakan Anda nanti mulai minggu depan lah mungkin kita efektif melalui platform. Karena saya akan memberikan jalan-jalan dulu yang lebih detail tentang bagaimana menggunakan konsol ini bulan tadi ya. Oke, teman-teman untuk kali ini terima kasih dari platform community minggu ini mungkin belum mulai. Nanti saya upload panduan dan dokter bimbingan baru silakan Anda mulai menulis dari sekarang sudah mulai menulis boleh karena bimbingan sudah saya akan upload ya sekarang saya akan upload dan Anda sudah tahu minimal judulnya apa sih tentang apa jadi Anda bisa mencari literatur tentang judul itu dari sekarang ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam sehat selalu dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama silakan. Saya tutup ya. Terima kasih.